Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Widya Santika dari kelas 4D. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai alkaloid. Dan di sini juga saya tidak sendirian, ada teman-teman saya yang akan ikut menjelaskan tentang materi ini, yaitu Eka Yulianti dan Chandra Payoga. Nah, di sini ada yang tahu nggak alkaloid itu apa? Jadi, alkaloid itu adalah senyawa yang mengandung substansi dasar nitrogen basa dan biasanya dalam bentuk cincin heterosiklik. Dan alkaloid itu terdistribusi secara luas pada tanaman. Nah, alkaloid juga mirip dengan alkali karena dianggap bersifat basa dan pertama kali dipakai oleh Charles Friedrich Wilhelm Meissner pada tahun 1819. Dia itu seorang apoteker dari Hesse, Jerman untuk menyebut berbagai senyawa yang diperoleh dari ekstraksi tumbuhan yang bersifat basa. Dan waktu itu sudah dikenal misalnya seperti morfina, strychnina, serta solnina. Hingga sekarang dikenal sekitar 10.000 senyawa yang tergolong alkaloid dengan struktur yang sangat beragam. Sehingga sekarang pun tidak ada batasan yang jelas. Nah, sumber alkaloid itu sendiri dihasilkan oleh beberapa organisme, mulai dari bakteri, fungi, tumbuhan, maupun hewan. Dan rasanya pun umumnya itu pahit atau getir. Dan alkaloid juga mempunyai sifat farmakologi. Contohnya itu seperti morfina, dia itu sebagai pereda rasa sakit. Lalu reservina, dia itu sebagai obat penenang. Dan atropina itu berfungsi sebagai antispasmodia. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai penamaannya. Jadi, alkaloid itu tidak ada atau tidak mempunyai tata nama sistematik. Oleh karena itu, suatu alkaloid dinyatakan dengan nama trivial, yaitu non-sistematik, yang misalnya seperti quinin, morfin, dan strychnine. Nah, hampir semua nama trivial ini berakhir dengan kata "in", yang mencirikan alkaloid. Mereka juga mungkin diturunkan dari nama genus, nama spesies, dan dari nama yang lazim untuk obat-obatan atau aktivitas fisiologisnya, atau dari nama pakar kimia alkaloidnya itu sendiri. Nah, di sini ada sifat fisika dan kimianya. Jika sifat fisikanya yang pertama, ada kebanyakan alkaloid itu berupa padatan kristal dengan titik lebur tertentu yang mempunyai kisaran dekomposisi. Nah, yang kedua, sedikit alkaloid berbentuk amorf dan beberapa seperti nikotin dan koinin ini berupa cairan. Yang ketiga, rasanya itu pahit, dan yang keempat, kebanyakan alkaloid itu tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks spesies aromatik berwarna, contohnya seperti berberin yang berwarna kuning dan betanin yang merah. Dan pada umumnya juga, basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik. Dan di sini ada sifat-sifat kimianya. Yang pertama, dalam bentuk tumbuh berada dalam bentuk bebas, dalam bentuk N-oksida atau dalam bentuk garam. Yang kedua, ada alkaloid dalam bentuk bebas, tidak larut dalam air tetapi larut dalam kloroform, ether, dan pelarut organik lainnya yang bersifat nonpolar. Yang ketiga, ada alkaloid dalam bentuk garam, mudah larut dalam air. Dan yang keempat, ada alkaloid bebas bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom N-nya. Dan yang kelima, ada alkaloid dapat membentuk endapan dengan bentuk iodid dari Hg, Au, dan logam berat lainnya. Sekarang kita akan lanjut dengan golongan-golongan dari alkaloid indol. Yang pertama itu ada reserpin, ini dihasilkan dari akar Rauwolfia serpentin yang digunakan sebagai antihipertensi. Yang kedua ada vinblastin, vinlesin, vintrosidin, vinkristin. Ini dihasilkan dari tumbuhan Vinca rosea dan Catharanthus roseus yang digunakan untuk antitumor. Yang ketiga ada brusina dan strychnina, dihasilkan dari tumbuhan Strychnus nucvomica dan S. ignatli yang digunakan untuk tonikum. Tapi dalam dosis kecil ini bisa digunakan untuk racun tikus. Yang keempat ada Physostigmanina dan Eserina yang dihasilkan dari tumbuhan Calabarbin yang berkhasiat sebagai konjungtiva atau untuk pengobatan glaukoma. Yang kelima ada ergotamin, ergotoksin, dan ergonovin yang dihasilkan dari jamur yang menempel pada tumbuhan gandum yang digunakan sebagai oksitoksik.
Yang keenam ada curare yang dihasilkan dari kulit batang Strisonus cerevisiae yang digunakan sebagai relaksan otot. Selanjutnya ada alkaloid imidazol. Alkaloid ini memiliki ciri yaitu cincin karbon mengandung 2 atom nitrogen yang berasal dari tumbuhan Pilocarpus zabarondi yang digunakan untuk pengobatan glaukoma sebagai konjungtiva. Lanjut dengan alkaloid lupinan. Alkaloid ini ditemukan pada tumbuhan Lupinus luteus yang berupa daun yang dikeringkan yang berkhasiat sebagai oksitosik. Oke, kita akan lanjut dengan golongan dari alkaloid steroid. Alkaloid ini memiliki ciri 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen dan 1 rangka steroid yang mengandung 4 cincin karbon. Penggolongannya ada 3, yaitu yang pertama cefadin, germidin, germetrin, dan neogermetrin. Yang kedua ada pseudogervin, veracorsina, dan isorobigervosin. Yang ketiga ada cefadina, gervina, rubigervina, germidin, germitrin, dan potroferatrin yang banyak ditemukan dalam keluarga Solanaceae. Ada golongan amina yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada efedrin yang berasal dari tanaman ephedra yang digunakan sebagai bronkodilator. Yang kedua, kolkisina yang berasal dari biji tanaman Colchicum autumnale yang berguna sebagai neoplasmik dan stimulan susunan syaraf pusat. Yang ketiga ada D-norpseudoephedrin yang berasal dari tanaman Chata edulis yang digunakan sebagai stimulan susunan syaraf pusat. Selanjutnya yang keempat ada mescalina yang diperoleh dari tanaman Cactus lopopora yang berkhasiat untuk dapat menyebabkan halusinasi dan euforia. Ya, selanjutnya yang terakhir ada golongan alkaloid purin, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kafein, ini berasal dari tanaman kopi arabica yang bekerja pada sistem syaraf pusat. Selain pada tumbuhan kopi, ada juga pada tanaman Camellia sinensis dan Cola nitida, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Yang kedua ada theobromin yang berasal dari tanaman Theobroma cacao yang digunakan sebagai diuretik dan stimulan susunan syaraf pusat. Yang ketiga ada theophylline, ini merupakan turunan dari theobromin yang digunakan sebagai bronkodilator dan diuretik. Ada juga alkaloid yang tanpa nitrogen yang heterosiklik. Yang pertama ada alkaloid efedrin atau alkaloid amina. Yang kedua ada alkaloid capsaicin, itu yang ada di cabai. Selanjutnya kita akan membahas tentang biosintesis senyawa alkaloid. Cara biosintesis alkaloid banyak dan sulit diklasifikasi, namun ada reaksi yang khas dari sintesis ini, yaitu sintesis basa Schiff dan reaksi Mannich. Kedua reaksi ini dilakukan sangat panjang untuk menghasilkan alkaloid-alkaloid tersebut. Pembahasan berikutnya tentang alkaloid yaitu mengenai penentuan struktur senyawa alkaloid. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hal itu, kita harus bisa terlebih dahulu menseleksi jenis tanaman yang mengandung alkaloid itu sendiri. Nah, terdapat 2 cara yang biasa dilakukan, yaitu pertama dengan prosedur Wall dan yang kedua yaitu dengan kromatografi. Nah, cara yang pertama yaitu prosedur Wall. Nantinya kita akan membutuhkan sekitar 20 gram tanaman kering yang akan selanjutnya dilakukan ekstraksi.
Dan setelah proses ekstraksi selesai, kita juga akan melakukan reflux dengan menggunakan etanol 80%. Nah, hasil uji positif dari prosedur Wall ini yaitu akan dihasilkannya endapan dari hasil ekstraksi berulang zat yang dihasilkan pada ekstraksi yang pertama yang diduga sebagai alkaloid dengan menggunakan larutan asam, di mana diharapkan terbentuknya endapan sebagai identifikasi zat tersebut merupakan alkaloid. Nah, perlu jadi catatan juga bahwa ketika kita tidak melakukan reflux, kita bisa menggunakan cara ekstraksi lain yaitu sokletasi, di mana sokletasi ini merupakan salah satu metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru. Nah, sokletasi lebih konsisten hasilnya karena pada sokletasi itu menggunakan suatu alat khusus dan juga menggunakan kondensor atau biasa kita dengar sebagai pendingin balik. Nah, cara yang kedua untuk menentukan suatu tanaman mengandung alkaloid yaitu dengan cara kromatografi. Nah, sama seperti halnya prosedur Wall, kita nantinya akan membutuhkan sejumlah reaksi, dan reaksi yang biasa dipakai yaitu reaksi Dragendorf, di mana reaksi Dragendorf ini akan memberikan identifikasi terhadap senyawa alkaloid berupa perubahan warna menjadi warna jingga. Nah, setelah kita menseleksi tanaman yang mengandung alkaloid, barulah kita bisa menentukan struktur alkaloid. Terdapat 4 metode atau 4 cara yang biasa dipakai, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode KLT atau kromatografi lapis tipis, di mana nantinya kita akan selalu berhubungan dengan apa yang namanya fasa gerak dan juga apa yang namanya fasa diam. Fasa diam yang dipakai itu berupa plat dan fasa geraknya yaitu reaksi organik atau Lwen, dan biasanya itu bisa reaksi organik murni atau berupa campuran. Yang kedua yaitu spektrofotometer UV-Vis. Nah, kenapa pakai spektrofotometer UV-Vis? Karena ini ada kaitannya dengan berkas sinar yang diserap oleh zat alkaloid pada panjang gelombang tertentu. Nah, yang ketiga yaitu dengan menggunakan FTIR. Nah, pada prinsipnya FTIR ini biasa digunakan untuk penentuan gugus fungsi, namun bisa juga dipakai sebagai penentu struktur. Nah, biasanya frekuensi atau daerah frekuensi yang dibutuhkan yaitu berkisar antara 600 sampai 4000 cm pangkat min 1. Dan yang cara keempat yaitu berupa spektrofotometer NMR. Nah, perlu kita ketahui bahwa senyawa alkaloid itu banyak kegunaannya juga. Namun saya akan coba sebutkan beberapa saja, di antaranya yaitu yang pertama, senyawa alkaloid itu bisa berfungsi sebagai zat analgesik atau narkotik, di mana fungsinya yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit dan juga memberikan efek bius. Yang kedua yaitu untuk kemoterapika dan juga sebagai antiparasit. Nah, yang selanjutnya alkaloid juga itu bisa digunakan sebagai antispasmodik dan juga sedatif, dan biasanya ini diperoleh dari alkaloid turunan propil piperidin. Nah, yang berikutnya bisa juga dipakai sebagai anestetika, dan biasanya ini diperoleh dari turunan alkaloid kokain dan yang dihasilkan dari tanaman erythroxylon coca. Nah, alkaloid juga ternyata bisa digunakan atau biasa digunakan untuk bahan dapur. Nah, mungkin sekian saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami tentang alkaloid dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.